Seekers, yuk kita belajar gimana caranya jadi pemenang. Wahyu 14 ayat 4b sampai dengan 5 mengatakan, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan datang lagi. Menjelang kedatangannya secara terbuka, akan terjadi masa yang disebut masa kesusahan besar. Semua anak Tuhan akan dianiaya, dan di akhir masa kesusahan besar itu, ada banyak anak-anak Tuhan akan diangkat ke angkasa menjadi pemenang. Namun, sebelum semua itu terjadi, ada anak-anak Tuhan yang diangkat duluan. Mereka sama sekali tidak melewati masa kesusahan besar. Alkitab menyebut mereka sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan salah satu sebab mereka bisa menjadi korban-korban sulung bagi Allah adalah karena di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dusta adalah ekspresi dan wakil dari iblis. Iblis adalah bapa segala pendusta, dan semua kebohongan berasal darinya. Para pemenang tidak memiliki dusta pada mulutnya. Itu berarti iblis tidak terlihat di dalam penampilan mereka. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Kalau mau menjadi korban-korban sulung itu, kita perlu berkata-kata dengan sederhana dan benar. Perkataan kita seharusnya singkat dan jelas. Orang-orang yang jujur tidak bicara terlalu banyak. Sebaliknya, orang-orang yang banyak berbicara, kebanyakan adalah pembohong. Pembohong biasanya sangat bawel, selalu memberi alasan terhadap segala sesuatu. Mungkin kamu akan merasa rugi jika tidak memberikan alasan, padahal semua orang begitu. Mungkin kamu merasa kalah jika harus jujur, padahal semua orang tidak jujur. Mungkin banyak keuntungan dan kesenangan yang tidak bisa kamu dapatkan karena harus bersikap jujur. Tapi, benarkah rugi? Tidak. Kelak, kamu akan merasakan keuntungan yang luar biasa karena kamu boleh menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Ada satu pertandingan lari yang paling menarik dalam Olimpiade yang terjadi di Munich, Jerman pada tahun 1972. Di dalam pertandingan itu ada dua orang yang sangat menonjol. Evgeny Arzanov dari Uni Soviet dan David Wottel dari Amerika. Strategi Wottel adalah bertahan untuk selalu dekat dan berada di belakang kelompok pelari. Menunggu sampai amat dekat garis akhir untuk berlari secepat-cepatnya dan mengejar semua pelari di depannya hingga melewati garis finish. Beberapa pelari dari Kenya mulai berlari dengan cepat, sehingga bisa memimpin untuk sementara. Wottel berada di posisi ke-6 ketika Arzanov mengambil alih posisi terdepan dari pelari Kenya. Kemudian, dalam 200 meter terakhir, Wottel merasa bahwa ia melihat kecepatan lari Arzanov mulai mengendur. Maka Wottel mengerahkan seluruh tenaganya dan berlari. David Wottel dinyatakan sebagai pemenang medali emas dengan perbedaan sebatang hidung dengan Arzanov. Dalam jangka pendek, kejujuran tampaknya adalah strategi yang kalah. Karena kebenaran seringkali memalukanmu dan menjadi orang yang jujur membuat dirimu mengalami banyak kesulitan. Namun, semua itu akan kau lupakan ketika mendapat medali emas, yaitu saat kau terangkat menjadi korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau berlari menuju garis akhir dan aku tidak mau kalah. Aku sangat rindu terangkat. Tolonglah aku ya Tuhan, agar di mulutku tidak ada dusta. Berilah aku kekuatan Tuhan, biarpun aku dipermalukan, biarpun aku dirugikan, aku tetap memilih bersikap jujur.